Oke, mari kita bahas pertanyaan yang kayaknya ada di kepala semua orang sekarang. Apakah beneran kecerdasan buatan atau AI bakal menggantikan jutaan pekerjaan? Pertanyaan ini udah bukan lagi fiksi ilmiah ya. Ini adalah ketakutan yang nyata banget yang kita semua hadapi hari ini. Jadi, ayo kita cari tahu jawabannya. Sekarang juga. Jawabannya ya. Singkat, padat, dan jelas. Ini bukan lagi soal jika, tapi kapan. Disrupsi ini beneran terjadi dan sedang terjadi di depan mata kita. Tapi tunggu dulu, kalau kalian cuma takut sama AI-nya, kalian melihat masalah ini dari sudut pandang yang keliru. Ancaman yang sebenarnya itu sedikit lebih rumit dari itu. Oke, di bahasan kali ini kita akan bedah tuntas apa ancaman yang sesungguhnya, siapa kompetitor baru kalian, dan 3 kuadran adaptasi biar bisa bertahan. Kita juga bakal ngomongin gimana caranya jadi melek AI, dan gimana pilihan kalian hari ini bakal nentuin nasib kalian ke depan. Mari kita mulai dengan fakta yang paling penting. Ancaman AI ini bukan sesuatu yang ada di masa depan. Teknologinya itu udah ada di sini, sekarang, dan bisa diakses oleh siapa saja. Sebenarnya ini bukan hal baru loh. Dulu pekerjaan kayak petani atau jurutik juga digantikan oleh mesin. Waktu itu kita nggak marah kan? Malah kita bersyukur karena barang jadi lebih bagus dan lebih murah. Nah, AI ini sama aja, bedanya kali ini dampaknya jauh lebih gede dan kena ke hampir semua sektor. Sekarang, kita masuk ke inti permasalahannya. Kalau kalian nggak beradaptasi, pekerjaan kalian memang akan tergantikan. Tapi bukan oleh AI itu sendiri. Kutipan dari Jensen Huang ini nyena banget dan jadi kunci dari semua ini. Bukan AI yang akan menggantikan Anda, tapi orang yang menggunakan AI. Jadi pertarungannya itu bukan lagi manusia lawan mesin. Realitas barunya adalah persaingan antara manusia yang dibantu AI melawan manusia yang nggak pakai AI. Ini benar-benar mengubah aturan mainnya. Terus gimana caranya biar nggak tergantikan? Jawabannya ada di 2 skill yang sampai kapanpun nggak bisa direplikasi sama mesin. Kemampuan buat berpikir kritis secara mendalam, dan kreativitas buat ngeluarin ide-ide baru. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus, solusinya gimana? Gue bakal kasih kerangka praktis yang isinya 3 kuadran buat beradaptasi dan bahkan jadi lebih unggul di era ini. 3 kuadran ini adalah belajar, menghemat waktu, dan berpikir kritis. Simpel kan? Coba kita bedah satu persatu. Kuadran pertama, belajar. Anggap AI itu kayak guru privat super cerdas kalian. Generasi yang lahir setelah 2025 nanti bakal jadi generasi paling pintar dalam sejarah, soalnya mereka tumbuh besar bareng AI. Kalian bisa minta ringkasan jurnal ilmiah, penjelasan teori yang rumit, atau belajar skill baru cuma pakai jempal. Syaratnya cuma satu, penasaran. Kuadran kedua adalah menghemat waktu. Dan ini bedanya gila banget. Pekerjaan repetitif kayak analisis data Excel yang tadinya butuh 10 jam, sekarang bisa kelar dalam 10 menit. Ini bukan lagi soal kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan ini dia, kuadran yang paling krusial. Berpikir kritis. Jangan cuma pakai AI buat cari jawaban instan. Pakai AI percakapan sebagai rekan tanding buat otak kita. Ajak debat, uji ide, dan asah pola pikir kalian. AI bisa jawab apa dan bagaimana, tapi cuma manusia hebat yang selalu bertanya, mengapa? Nah, paham 3 kuadran tadi itu bara langkah awal. Langkah selanjutnya adalah mengubah pemahaman itu jadi kebiasaan. Inilah yang kita sebut menjadi melek AI. Kerangkanya simpel banget. Pahami, evaluasi, dan gunakan. Kebanyakan orang cuma di tahap coba-coba terus lupa. Padahal kuncinya ada di konsistensi. Jadi, apa sih melek AI itu? Gampangnya gini, ini adalah kemampuan buat bener-bener ngerti cara kerja sebuah tool AI, bisa menilai apakah itu cocok buat kalian, dan yang paling penting, mengintegrasikannya secara konsisten ke dalam kerjaan sehari-hari sampai jadi kebiasaan. Ingat prinsip ini baik-baik. Kualitas output dari AI itu sepenuhnya tergantung sama kualitas perintah atau pertanyaan yang kalian kasih. Makanya sekarang muncul profesi baru yang lagi dicari banget, namanya prompt engineer, orang yang ahli dalam bertanya kepada AI. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling menentukan. Di era ini, AI akan menciptakan 2 kutub yang ekstrim. Mereka yang jadi kaya banget dan mereka yang tertinggal jauh. Pilihannya ada di tangan kalian. Bakal ada 2 jenis orang di masa depan. Pertama, para penonton. Mereka yang pasif dan pada akhirnya bakal tergantikan. Kedua, para adaptor.
mereka yang aktif pakai AI. Dan karir mereka bakal melesat jauh lebih cepat. Kalian mau jadi yang mana? Poin krusialnya adalah ini. AI mengambil alih semua pekerjaan yang sifatnya dangkal dan repetitif. Ini memaksa kita sebagai manusia untuk naik level, untuk fokus pada pemikiran tingkat tinggi, strategi, kreativitas, dan berpikir out of the box. Dan ini adalah pesan yang optimis. Justru karena Indonesia punya banyak sekali masalah, itu artinya ada banyak sekali peluang. Bagi mereka yang bisa menggunakan AI untuk menciptakan solusi, kesempatannya nggak terbatas. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya kembali ke kalian. Teknologinya udah di sini, permainannya udah dimulai. Kalian nggak bisa cuma berdiri di pinggir lapangan. Kalian harus memutuskan, apakah kalian hanya akan menjadi penonton, atau kalian mau ikut menjadi pemain.